Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Jemari, senang rasanya saya Khairunisa dapat menemani sahabat semua pada hari ini tentunya di podcast Jemari. Nah, di sini akan berbincang-bincang hangat dan juga akan bercerita dan bertukar informasi tentunya dengan tema yang menarik ya teman-teman semua. Dan sebelum kita masuk ke tema, Nisa mau bertanya dulu nih dengan teman-teman, apakah kalian sering mendengar dengan istilah SDGs atau Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Nah, pasti udah sering dengar ya di media ataupun di artikel dan mungkin di internet ya. Tapi apakah teman-teman tahu apa sih sebenarnya SDGs ini dan apa sih tujuan-tujuan yang termuat di dalamnya? Nah, untuk itu sekarang sudah kita hadirkan langsung salah satu narasumber yang menjadi lead agency untuk SDGs ini. Nah, di sini sudah ada Bapak Medi Iswandi STMT selaku Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Halo, selamat datang Halo Bapak. Nisa, selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Nah sebelumnya terima kasih ya Pak Medi sudah menyempatkan waktunya untuk kita nanti bercerita lebih panjang terkait SDGs dan implementasinya di Provinsi Sumatera Barat nih Pak. Tapi sebelum itu mungkin bisa perkenalan dulu dengan sahabat Jemari Pak. Oh iya, perkenalkan saya Medi Iswandi. Sekarang saya ditugaskan di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang saat ini juga menjadi lead agensi eh, untuk SDG Sumatera Barat. Dan kita juga dibantu oleh banyak pihak dalam rangka pencapaian indikator-indikator SDGs yang tentu ini menjadi kewajiban pemerintah dan tentu ini juga tertuang di dalam RPJMD Sumatera Barat 2021-2026. Oke, terima kasih Pak untuk perkenalannya. Dan ini Pak, kan kita mungkin barangkali kita kulas sedikit dulu ya Pak, SDGs itu sebenarnya apa. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, tapi barangkali juga ada yang masih nggak tahu Pak, atau masih awam dengan istilahnya saja, tapi nggak tahu nih sebenarnya apa sih SDGs ini gitu ya. Nah, jadi SDGs ini salah satu program global ya Pak ya, yang mana itu merupakan salah satu turunan atau lanjutan dari program global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals. betul sekali. Kalau MDGs itu ada 8 indikator. Sekarang ada 18 totalnya. Kalau kita pakai indikator SDGs Nagari yang sebenarnya bisa kita beririsan. Kalau indikator yang di provinsi itu ada 17, tapi kita pakai 18. Oke. Nah, iya Pak. Jadi kalau kita lihat SDGs ini kan ada jangkanya 15 tahun ya Pak. Ya. Sekarang sudah berlalu 8 tahun, Ya. berarti tinggal 7 tahun lagi untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang 18 ini Ya. goals itu tadi. Nah, pasti itu sudah di Indonesia sendiri juga sudah ini ya berkomitmen untuk menjalankan 17 goals. Kalau di Indonesia kan nambah satu goals lagi. Tapi itu juga sudah dituangkan juga di peraturan presiden nomor 15 tahun 2017 ya Pak, terkait implementasi dan juga koordinasinya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi Bapak sudah menyinggung bahwa Bapeda ditugaskan atau diberi ini ya wewenang sebagai lead agensinya untuk daerah gitu ya, untuk daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya apa sih Pak strategi dari Provinsi Sumatera Barat sendiri yang dikembangkan? Mungkin apa strategi dan kebijakan yang sudah berjalan untuk mencapai tujuan-tujuan ini gitu. Ya, kita harus membumikan indikator-indikator SDGs ini ke dalam target-target sampai kepada pemerintahan terdepan ya. Pemerintahan terdepan itu ada nagari, ada desa, ya yang kita implementasikan kepada mereka. Mereka punya target IDM, Indeks Desa Membangun. Di situ ada lingkungan, ada sosial, ada ekonomi. Nah, di masing-masing tiga segmen itu juga ada indikator-indikator. Ini yang kita selaraskan dengan SDGs, yang kemudian kita selaraskan dengan RPJMD kita. Misi 1 gitu kita selaraskan dengan
tingkat pendidikan, kemudian misi 2 tentang kehidupan sosial, Ya. misi 3 tentang kemiskinan. Itu kita sandingkan dengan semua indikator SDGs agar ini mudah dicapai dan semua pihak di dalam struktur pemerintahan mulai dari pemerintah nagari, desa, kabupaten, kota itu menjadi target bersama. Jadi tidak target Provinsi Sumatera Barat saja. Tugas kami di Bapeda mengkolaborasikan dan mengkoordinasikan semua itu. Oke, berarti dengan melibatkan pemerintah desa menjadi salah Iya, satu ya, strategi. itu dari struktur pemerintahan. Tapi yang paling besar itu potensinya sebenarnya masyarakat dan stakeholder. Betul, betul. Ada unsur LSM, ada unsur pemerhati, peneliti, perguruan tinggi, yang potensinya jauh lebih besar sebenarnya. Oke. Ya. Berarti kalau dilihat juga ya Pak, kenapa desa menjadi salah satu kunci Ya. kalau Bapak sampaikan tadi, karena di desa itu kalau kita lihat wilayahnya saja itu sekitar 91% wilayah Indonesia itu Ya. adalah desa Ya. gitu ya Pak ya. Dan kalau dari segi kependudukan itu sekitar 43% penduduk Indonesia itu ada di Ya, desa. di desa. Iya. Jadi memang salah satu strategi dari Provinsi Sumatera Barat yaitu bagaimana menyondingkan Ya. kebijakan-kebijakan provinsi dengan Karena mereka juga punya desa. target indeks desa membangun, Iya, betul. indeks nagari membangun, yang itu dipotret melihat IDM ini gunanya untuk melihat kemajuan pembangunan di suatu komunitas desa atau nagari. Oke, tapi Bapak ini ya udah sedikit menyinggung tentang kolaborasi tadi ya Pak ya, yang merupakan salah satu prinsip dari SDGs. Tapi sebelum itu Pak, sebelum kita loncat ke kolaborasi atau kemitraan itu, komitmen Sumatera Barat ini kan Pak hadir sejalan dengan tadi Perpres tadi ya Pak ya. Makanya RPJMD kita selaraskan Ya. dengan target-target yang ada di SDGs. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap misi itu dia mengadopsi tujuan yang mana, indikator yang mana yang ingin dicapai. Kita selaraskan indikator-indikator pembangunan kita dengan indikator capaian SDGs. Misalnya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan, lingkungan, semuanya itu tercantum di dalam visi-misi Sumatera Barat 2021-2026. Oke, berarti kalau untuk keselarasan itu udah selaras ya Pak ya. Tapi apakah ada ini Pak, ada apa namanya tantangan gitu Pak? Ya kan indikator-indikator tadi itu kan tiap daerah beda-beda nih kondisinya Pak. Apakah ada tantangan dari Provinsi Sumbar sendiri? Setiap pembangunan itu ada tantangan ya. Pertama tantangannya adalah kondisi perubahan iklim. Perubahan iklim ini dampaknya luar biasa nih. Tidak hanya kondisi iklim yang kemudian terjadi rawan bencana, tapi ini juga kita antisipasi terjadi rawan pangan. Rawan pangan menyebabkan kemiskinan, peningkatan kemiskinan. Kemudian kondisi itu juga menyebabkan ya tentu kita harus berjaga-jaga jangan sampai ada yang kelaparan. Kondisi rawan pangan. Jadi tantangan pertama memang kondisi perubahan iklim yang cukup dahsyat ya. Benar-benar. Tantangan yang kedua adalah tingkat pendidikan. Walaupun IPM kita sudah tinggi, dari data terakhir itu kalau kita lihat ya indeks pembangunan kita udah sekitar nomor 3 atau nomor 2 di Sumatera ya, Mbak, di Sumatera ya. Namun ini kan berpengaruh kepada angka pengangguran. Kondisi pengangguran kita memang sedikit di atas nasional. Tapi alhamdulillah yang berpendidikan tinggi di 2 tahun terakhir itu angka penganggurannya menurun drastis. Cuman yang berpendidikan rendah, tamatan SD, SMP, yang notabene itu ada di desa, di nagari, ini yang sedikit naik. Ini tentu kita harus semakin meningkatkan angka kesempatan belajar kita, angka partisipasi sekolah, ini juga harus kita tingkatkan. Ini juga tantangan tersendiri karena tempat kita tersebar, kan bayangannya semuanya tidak hidup di kota. Benar. Tapi ada yang masih tinggal di pelosok, ya akses pendidikan, akses kesehatan
itu juga masih cukup cukup Sulit. jauh ya, Iya. cukup susah, sulit. Nah ini memang mempunyai tantangan tersendiri karena infrastruktur yang dibangun tentu akan berbiaya sangat mahal nanti. Hmm. Kita punya banyak banyak pilihan mungkin tentang strategi untuk mengatasi itu. Apakah mengelompokkannya di dalam satu komunitas atau masyarakat daripada mereka terpecah-pecah Oke. yang membuat biaya pembangunan menjadi mahal, Mhm. atau menyediakan untuk pendidikan itu asrama-asrama untuk masyarakat-masyarakat yang bersekolah di ibu kota kabupaten, di ibu kota kecamatan, seperti Mentawai contohnya. Iya, Itu kan akses transportasi untuk mereka bersekolah kan sangat susah. benar. Sehingga kita memang harus menyediakan asrama untuk mereka, sehingga ini mempermudah mereka mendapat akses pendidikan. Oke. Berarti tantangannya dua tadi ya Pak ya, Ya, lingkungan satu dan pendidikan pendidikan. satu. Oke. Tapi kalau sejauh ini yang pendidikan ini em, itu sudah diterapkan ya Pak ya, salah satu solusinya tadi yang di Ya, Mentawai gitu. kita baru Mentawai. Kemudian kita juga punya sekolah-sekolah berasrama di Sumatera Barat. Oh, sudah ada itu. Yang ini untuk menampung sebenarnya masyarakat-masyarakat kita yang mungkin mempunyai kemampuan yang mungkin baik gitu ya. Ya. Kemampuan baik. Kemudian ada sekolah-sekolah yang berasrama. Kemudian ini juga menampung masyarakat-masyarakat yang berada di pelosok-pelosok. Iya. Ya, sehingga kita bisa mengasramakan Oke. mereka untuk pendidikan SLTA. Oke, berarti salah satu solusi yang diberikan oleh Provinsi Sumatera Barat yaitu tadi membangun asrama-asrama Ya, di ibu kota daerah, kabupaten ya Pak ya, ya. untuk Kalau bisa. tingkat infrastruktur kita memang cukup baik ya Oke. dibandingkan daerah tetangga seperti Sumut ataupun Sumatera Selatan. Iya. Kondisi jalan kita lebih lebih baik Oke, ya. daripada mereka. Kemudian kecuali Mentawai ya. Hmm. Karena Mentawai ini memang menjadi target kita tersendiri nih. Karena kondisi kehidupan masyarakat yang disebabkan infrastrukturnya yang belum memadai, Oke. ini tentu akan mempengaruhi kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, kondisi sosial, Ya. kondisi ekonomi, sehingga khusus Mentawai itu memang menjadi perhatian khusus bagi kita. Oke, berarti masih ada PR-nya ya Pak Ya, ya di Mentawai. Dan saya setuju sih Pak kalau Bapak tadi bilang kalau dari segi infrastruktur Sumatera Barat sudah jauh ini ya, ada bukan jauh, kemajuannya. lumayan baik Lumayan. dibandingkan Iya. daerah-daerah seperti provinsi tetangga yang lain. Iya, karena di setiap walaupun sejauh mana kita pergi ya Pak ya sebagai milenial sering jalan-jalan ini itu ini ya kondisi jalannya tuh luar biasa Ya, gitu Pak. alhamdulillah sudah, karena memang ada dukungan dari pemerintah pusat, Iya. kemudian kolaborasi dengan kabupaten kota, Mm-mm. memang infrastruktur di eh, khususnya di Pulau Sumatera ya, Iya. kita mungkin rata-rata lebih baik Iya. dari provinsi yang lain. Oke, berarti itu tadi salah satu tantangan dan juga solusi yang coba ditawarkan ya Pak. Dan karena Pak Medi tadi udah menyinggung sedikit terkait kolaborasi antar aktor pembangunan. Nah, tadi ada disinggung akademisi, Ya, kemudian NGO atau LSM, kemudian ada pakar dan lain-lain sebagainya. Nah, sejauh ini gimana sih Pak keterlibatan, kontribusi ataupun peran dari ya, aktor-aktor pembangunan ini dalam mencapai SDGs itu? ya. Kita ada dalam rencana pembangunan keterlibatan mereka mulai dari proses konsultasi publik, kemudian musrembang. Itu dalam perencanaan pembangunan kita menginput semua masukan dan saran Oke. dari semua masyarakat. Kemudian juga terutama para ahli ya, Ya. para ahli, para pakar yang tentu ini bagian dari perguruan tinggi yang kita mintakan saran masukan Hmm. secara teknokratik bagaimana perencanaan ke depan. Oke. Kemudian juga keterlibatan LSM, kemudian ormas, termasuk juga organisasi pemuda, milenial. Karena kan milenial ini sekarang di piramida jumlah penduduk sangat besar, Betul, betul, betul. sangat besar. Calon pemimpin bangsa ini harus menjadi perhatian kita. Kebutuhan mereka terhadap beberapa hal, terutama pendidikan,
yang tentu harus kita akomodasi. Dari sisi perencanaan sudah partisipatif ya. Oke. Tapi memang di dalam pelaksanaan pembangunan ini yang perlu kita perbaiki, kita genjot. Ya. Saya bisa lihat penurunan partisipasi masyarakat di dalam kebersihan lingkungan lah. Oke. Ada daerah-daerah yang kemudian kondisinya banjir yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk, yang sampahnya mungkin dibuang sendiri oleh masyarakat, pengerusakan hutan oleh masyarakat, penjarahan hutan oleh masyarakat dengan alasan-alasan ekonomi ya. Tapi mungkin juga eh, hal-hal lain mungkin yang ini tentu harus menjadi tugas kita bersama menyadarkan masyarakat itu. Oke. Berarti ada juga tantangan dalam sinergitas yang Iya, terjadi ya, Pak iya, ya? ya. Tadi kalau kalau dalam perencanaannya segala aktor ini sudah terlibat aktif? Kita ajak, kita Iya. libatkan mulai dari forum anak, Oke. mulai dari organisasi pemuda, Mm-mm. organisasi perempuan, banyak banyak kelompok Iya. kita ajak untuk berdiskusi. Kalau dalam segi perencanaan ya Pak, perencanaan Iya, daerah itu juga, iya dari sisi perencanaan, tapi memang dari sisi pelaksanaan pembangunan. nah itu gimana Pelaksanaan tuh? pembangunan kita masih apa ya? Mungkin karena terbiasa semuanya itu dibangunkan oleh pemerintah, kita belum melihat partisipasi masyarakat dalam ikut membangun ini. Oke. Eh, Malah semakin berkurang sikap gotong royong. Nah, kalau dulu kalau mau sekali seminggu kita bersihin lingkungan, Ya. kemudian juga saling mengingatkan jika ada gangguan-gangguan Kamtipmas. Oke. Kalau sekarang mungkin lebih lebih apa ya, cenderung lebih personal, Ya. lebih hanya memikirkan diri sendiri. Contohnya gimana tuh Pak? Contoh. Contoh hal yang sepele ya, sampah saja. Oke. Eh, Sampah itu selalu ditunggu, nanti akan ada petugas yang akan membersihkan, Betul. akan ada petugas yang mengangkat. Bahkan kadang-kadang itu diselokan di depan rumah sendiri. Iya. Eh, Oke Pak. Itu kan tadi dari segi sosial ya Pak ya. Kalau kita tarik lagi ke sisi mungkin ekonomi barangkali atau kesediaan pangan yang ya, notabene itu adalah aktornya petani yang ada di desa-desa gitu Pak. Sejauh ini apakah petani-petani kita ini udah mulai mandiri atau ada sudah dibantu oleh misalnya pakar dari akademisi untuk meng-guide dan berkolaborasi dengan ya, pemerintah gitu. Bagaimana tuh Pak? kita kalau bicara pertanian ya, itu lebih dari 20% struktur ekonomi Sumatera Barat ini ditopang oleh pertanian. Ya. Lebih mungkin 50% pekerjaan masyarakat di Sumatera Barat ini berhubungan dengan pertanian. Ya. Hingga sektor pertanian ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun akhir-akhir ini masyarakat meninggalkan pertanian yang memang selaras dengan lingkungan. Tidak ada lagi pertanian organik. Nah, di beberapa tempat memakai bahan kimia, memakai bahan-bahan yang merusak lingkungan, Ya. itu menjadi sebuah hal yang biasa. Padahal menurut saya banyak sekali bahan-bahan organik yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ya. Contohnya sampah itu kan merusak lingkungan. Ya. Mungkin 70% lebih sampah itu adalah sampah organik. Ya. Sisa makanan, sisa sayuran, sisa apapun ya. Yang sebenarnya itu bisa jadi pupuk. Benar-benar. Nah, yang selama ini kita mengeluarkan biaya untuk mengatasinya, yang sebenarnya itu bisa menjadi apa ya? Menjadi pendapatan, Betul, betul. pendapatan. Nah, tapi yang bergerak di sektor itu masih sangat kurang. Oke. Kita karena terbiasa memakai pupuk kimia, sehingga ketika pupuk langka kita panik. Benar. Nah, itu petani panik kita. Ya. Padahal sebenarnya pupuk organik itu di depan mata kita, yang selama ini kita mengeluarkan uang untuk mengelola. Ya. Ini mungkin ya tugas pemerintah juga nih mencerahkan kembali masyarakat Oke. tentang pertanian organik ini. Oke Pak. Kalau begitu asumsinya Pak, apakah
tingkat literasi pada masyarakat itu terkait pencapaian-pencapaian SDGs itu masih kurang gitu Pak, sehingga Bisa jadi ya, ya bisa jadi apa upayanya gitu Pak? ya. Tentu ini tanggung jawab kita semua, Ya benar. tanggung jawab di perguruan tinggi, tanggung jawab di pendidikan, tanggung jawab kami di Bapeda mengkolaborasikan, Benar. menginformasikan, mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat. Karena 18 indikator itu kan sendi-sendi kehidupan kita sebenarnya. Benar. Berarti itu masih menjadi PR kita. Masih menjadi PR. Tapi mungkin ada contoh nyatanya yang sudah terjadi gitu Pak barangkali. Ada beberapa daerah yang memang sudah, tapi tidak kompleks ya, tidak kompleks mereka bisa melaksanakan semua indikator itu. Tapi dari sisi lingkungan mereka sudah menjaga dengan baik, ada kearifan lokal. Tapi mungkin di sisi lain mereka masih kurang terhadap tingkat kesejahteraannya. Nah, ada beberapa dalam rangka menjaga lingkungan itu, menjaga hutan, kita ada program perhutanan sosial. Kemudian di dalam pertanian organik kita melatih kelompok-kelompok masyarakat memanfaatkan limbah rumah tangga untuk menjadi pupuk. Itu di beberapa negara sudah berjalan dengan baik. Tapi itu dari 18 indikator itu ada beberapa indikator yang memang belum berjalan. Apa itu? Yang paling Sulit tertangkap jelas ya masalah lingkungan itu. Masalah lingkungan. Bagaimana mereka menjaga lingkungan dari hal-hal yang kecil. Sehingga karena memang biaya kita yang kita keluarkan untuk mengatasi kerusakan lingkungan itu masih besar. Yang sebenarnya kalau dari semua individu menjaga lingkungan dia sendiri, mulai dari sampah yang dihasilkan, dia bisa mengelolanya dengan baik sampai tidak menjadi sampah, itu lingkungan otomatis akan terjaga. Betul. Nah, apakah ini kan pasti berkaitan juga dengan korelasinya dengan ini Pak, kolaborasi dengan pemerintah nagari gitu Pak. Bagaimana pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah nagari untuk bisa mengcounter lah gitu, mengcounter masyarakat untuk bisa menjaga dan saling tolong menolong untuk memunculkan keinginan masyarakat itu. Ada kebijakan sudah mengatur gitu. Ada negari-negari percontohan yang kita buat. Ada lomba-lomba kemajuan antar negari, tapi yang paling penting itu adalah memotret negari dengan IDM. Ada negari berdasarkan indeks desa membangun itu, ada negari sangat tertinggal, maju, mandiri. Itu kita dipotret. Kita ingin mengurangi yang sangat tertinggal sekarang tidak ada. Kemudian yang tertinggal sekarang tinggal 25 nagari. Kita ingin nagari kita itu tertinggal yang menjadikan kategori hanya 2, mandiri dan maju. Kalau mereka sudah mandiri dan sudah maju, apalagi mandiri, mereka sudah berhasil, berarti sudah tertanamlah 18 indikator SDGs bagi mereka. Berarti bisa dilihat dari IDM itu. Nah, itu yang kita pilah-pilah setiap segmen IDM itu apa yang berhubungan dengan indikator SDGs yang menjadi target kita bersama. Berarti memang bisa ditinjau dari IDM itu ya, sahabat-sahabat Jemari, terkait bagaimana kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah nagari untuk pencapaian SDGs ini. Oke Pak, karena lingkungan masih menjadi tantangan yang cukup berat ya Pak ya, tantangan yang cukup berat. Padahal kita ketahui bahwa di nagari itu utamanya banyak sekali kearifan lokal sebenarnya kan Pak, yang bisa menjadi penyeimbang untuk lingkungan tetap terjaga. Tapi balik lagi nih Pak, kan di dalam SDGs ini ada tujuan ekonomi yang meningkat gitu. Kalau ekonomi sudah meningkat, tentu yang lain-lain meningkat, kayak kesehatan gitu, pendidikan meningkat, kemudian kesejahteraan masyarakat itu meningkat Pak. Tapi bagaimana Provinsi Sumatera Barat memandang antara upaya peningkatan ekonomi itu harus seimbang dengan kelestarian lingkungan gitu Pak. Jangan sampai ada tumpang tindih yang mana ekonomi meningkat
malah lingkungan menurun gitu Pak. Nah itu kan bahaya juga untuk keberlanjutan. Padahal kan SDGs ini salah satunya tujuannya Ya, keberlanjutan. ya terkadang kita lupa ya. Kita hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja. Ya. Padahal pertumbuhan ekonomi itu harusnya pertumbuhan yang inklusif. Nah, dia tidak timpang, tidak merusak lingkungan. Karena kalau mau pertumbuhan ekonomi ini cepat, eksploitasi aja lingkungan sumber daya alam ini habis-habisan. Betul, betul. Tapi kan kehidupan kita hari ini, dunia ini tidak kita habiskan hari ini. Ini kan titipan anak cucu kita. Anak cucu kita seperti apa? Ya. Keseimbangan itu penting. Sehingga dari sisi lain, kita memang mengejar pertumbuhan, tapi kita juga mengupayakan pemerataan. Oke. Ada indikator-indikator ekonomi makro yang juga kita lihat. Tidak semata-mata pertumbuhan. Ya. Kalau semata-mata pertumbuhan, ini akan terjadi ketimpangan kalau kita hanya mengejar pertumbuhan. Ya. Tapi kalau dia inklusif, pertumbuhan itu diiringi dengan pengurangan kemiskinan, dengan meningkatnya pemerataan yang ditandai dengan angka Gini ratio yang semakin kecil, kemudian indeks kualitas lingkungan hidup yang makin baik. Ini baru pertumbuhan yang inklusif. Kalau tidak, tentu ini akan membawa masalah di masa depan kita. Kita sebenarnya bersyukur juga ada kearifan lokal. Memang di sisi lain ini hambatan. Hambatan di dalam ekonomi. Contoh, kepemilikan tanah wilayah. Di sisi lain ini mungkin hambatan di dalam pertumbuhan ekonomi ya, karena investasi menjadi sulit, ya. Prosesnya cukup berbelit. Nah, tapi di sisi lain itu bentuk ketahanan sosial sebenarnya. Masyarakat tidak gampang tanahnya berpindah tangan, sehingga pemilik Sumatera Barat ini masih tetap masyarakat lokal. Tanahnya tidak mudah dieksploitasi besar-besaran oleh investor, yang tentu mereka nanti akan terpinggirkan. Nah, diganti rugi, kemudian akhirnya setelah mereka dapat uang banyak, tapi tidak tepat menggunakan, akhirnya miskin lagi, percuma juga. Jadi di sisi lain, tanah ulayat ini membuat ketahanan sosial masyarakat Sumatera Barat, baik ketahanan sosial, baik terhadap kerusakan lingkungan, itu terjaga, walaupun di sisi lain ini menjadi hambatan dari dalam investasi. Berarti ada plus minusnya juga ya Pak ya, terkait bagaimana pertumbuhan ekonomi diseimbangkan dengan kelestarian lingkungan. Dan Sumatera Barat sudah menerapkan itu berarti ya Pak Ya, ya? kearifan lokal kita punya tanah ulayat ya. Kita punya hutan adat ya, hutan nagari, yang itu terjaga dengan baik. Tidak gampang berpindah tangan, tidak gampang dirusak, tidak gampang dieksploitasi. Dan salah satu contohnya Pak, Nisa pernah dengar juga nih Pak, ada satu nagari yang dimana kalau mau ngambil buah durian gitu ya, itu nggak boleh semuanya gitu, harus ada aturan-aturan. Kemudian kalau menikah itu harus ada nanam pohon seperti itu. Itu menjadi ini ya. Buahnya boleh diambil, tapi pohonnya jangan ditebang. Iya benar. Nah, sehingga ada program-program perhutanan sosial, perhutanan kemasyarakatan, yang ini menjadi program unggulan di Sumatera Barat. Kalau tadi kita lihat hambatan atau kekurangan kalau misalnya ekonomi dan lingkungan itu diselaraskan. Tapi kalau hal positifnya yang Provinsi Sumatera Barat rasakan, itu apa tuh Pak? Kalau kita itu lebih seimbang lah antara ekonomi dan contoh kemiskinan kita, walaupun pertumbuhan ekonomi kita kecil, tidak sehebat DKI, tidak sehebat daerah-daerah tambang seperti Irian Jaya, Maluku Utara, tapi angka kemiskinan kita kecil. Angka kemiskinan kita itu nomor 6 terendah di Indonesia, kemudian nomor 2 terendah di Sumatera. Kemudian keseimbangan pendapatan kita yang dihitung dengan Gini ratio, keseimbangan kita itu nomor 3 terbaik secara nasional. Tidak timpang antara ada orang yang kelompok kaya, ada orang yang miskin kelaparan. Di Sumatera Barat itu tidak terlihat hal-hal yang kondisi seperti itu. Berarti itu salah satu poin plusnya ya Pak. Dan mungkin wajib jadi percontohan juga ya Pak ya, bagi daerah-daerah lain. Karena kalau pembangunan ini kan Pak
mungkin dulu ya, pembangunan dulunya, mungkin nggak tahu nih kalau sekarang masih seperti ini atau enggak, itu sifatnya itu antroposentris, artinya hanya berpusat pada individu manusianya saja. Artinya manusia harus kaya, manusia harus sehat, harus sejahtera, harus ya Ya, ekonomi harus terjamin lah gitu. Tapi untuk menuju itu kadang lingkungan menjadi ya, terabaikan. Oke Pak, mungkin ini ya sudah mengarah kepada hal-hal yang baik lah gitu untuk pencapaian-pencapaian SDGs di Sumatera Barat, terutama di pemanfaatan SDM dan SDA yang itu sendiri. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, karena kita ingin melihat bagaimana sejauh mana gitu ya implementasi rencana aksi daerah Sumatera Barat tentang SDGs ini, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran sedikit berapa persenkah keberhasilan atau sudah dilakukannya pencapaian itu untuk rencana aksi daerah ya, di kalau di Sumbar. RAD kita hitung ya, eh belum belum masih kurang dari 70%, sekitar Oke. 66% kita tercapai indikator itu. Terutama tentang lingkungan, tentang kemiskinan itu sudah cukup baik, Oke. tentang pendidikan sudah cukup baik. Tanpa kelaparan kita hampir tidak ada, ya. Tapi tentang bagaimana pengelolaan lingkungan, ekosistem laut, hal-hal seperti itu yang harus menjadi perhatian kita. Oke. Oke Pak, berarti ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk pencapaian SDGs ya Ya, Pak ya. masih masih panjang jalan kita. Oke, masih ada sekitar 7 tahun Ya, lagi ya Pak untuk mencapai itu. Tapi tidak terlepas dari, ayo kita mengajak juga nih Pak ya. ya, mengajak untuk seluruh Kolaborasi aktor. semua, terutama anak muda ya. Benar. Anak-anak muda eh, yang mungkin di Indonesia Emas 2045 yang akan jadi pemimpin nantinya. Ya, Yang tentu dari sekarang ya tidak tidak hanya apatis benar, melihat benar. pembangunan ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Yuk bersama-sama. Hmm. Kami di Bapeda pintunya terbuka sekali. Oke. Kita sediakan coworking space di sini. Kalau mau bekerja di sini ada perpustakaan di ruang tamu, bisa membaca untuk meningkatkan literasi. Ini kantor terbuka untuk semua orang. Oke. Eh, Nah, tadi udah tahu ya teman-teman, ada hambatan-hambatan yang harus menjadi poin utama kita untuk beberapa tahun ini, dan juga sudah ada pencapaian-pencapaian yang harus kita tingkatkan lagi ya Pak ya. ya. Dan tak lupa pula, ayo kolaborasi bersama-sama untuk mencapai segala itu gitu ya, segala tujuan itu. Oke, teman-teman jangan lupa nih untuk selalu subscribe, like, dan komen ya Pak, channel YouTube kita Jemari Sakato. Dan saat ini mungkin kita mintakan terlebih dahulu kepada Pak Medi untuk closing statement Ya. sedikit Pak. Boleh Pak. Terima kasih ya, sudah bisa berdiskusi banyak hal, terutama tentang capaian-capaian SDGs. Intinya kami di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sekarang ditugaskan menjadi leading ya untuk mengkolaborasikan pencapaian SDGs ini, mengajak terutama generasi muda nih. Mari sama-sama, yuk kita pikirkan negeri kita untuk jadi lebih baik. Kita capai indikator-indikator yang memang sudah menjadi acuan kita di dalam Perpres, ada 18 indikator yang harus kita pikirkan bersama. Kemudian kita kolaborasikan semua kemampuan kita untuk mencapainya, terutama dalam hal menjaga lingkungan, mulai dari lingkungan kita, karena dari situ semuanya berawal. Oke. Terima kasih Pak Medi atas closing statement yang merupakan ajakan kita bersama biar semangat lagi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oke, kalau begitu teman-teman, kita pamit dulu untuk sesi ini. Saya Khairunisa dan juga ada Pak Medi di sini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.